Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru yang hebat. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif yang akan kita terapkan pada anak didik kita. Seperti lanjut berarti. Apakah makna disiplin? Yaitu berusaha
berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dari apa yang dihargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan dan memotivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nilai kebajikan universal. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa memerintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil Pancasila. Sebagai seorang guru, saat hadir mengajar tepat waktu, motivasi apa yang Bapak Ibu punyai? Apakah memotivasi anak tidak ingin jadi kepala sekolah, atau memotivasi ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah dan rekan-rekan, atau ingin mendapat penghargaan? Lanjut. Pertanyaan pemati. Sudah itu Bu Tuti ya? Tidak ada lagi. Bu Tuti, halo. Nah, ini. Motivasi perilaku manusia, Diana Cannon dalam bukunya Recruiting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan jika melakukan hal ini? Yang ketiga, motivasi internal atau tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Pertanyaan pemati, apa yang Bapak Ibu guru
hebat lakukan jika ada murid yang sedang melanggar aturan atau memberikan hukuman atau teguran atau restitusi pada murid tersebut. Sampun, monggo tanggapannya Bapak Ibu. Bu Ria, monggo. Biasanya jika ada Bapak Ibu guru yang melihat siswa melanggar aturan, itu lebih sering memberi hukuman. Terima kasih. Terus betul. Monggo, Bu Iva. Ya. Jika ada siswa yang melanggar atau pelanggaran, biasanya kita selalu dengan mencuit atau memberi hukuman yang lebih simpel gitu aja. Tapi dengan catatan harus ada janji ke siswa itu jangan sampai diulang lagi. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bu Tuti bisa memberikan tanggapan, Bu. Halo, Bu Tuti. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, 1, sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Yang kedua, membenci kedisiplinan terpaksa. Ketiga, anak merasa tidak dihargai dan dipermalukan. 4, konsep yang buruk, anak menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan konsekuensinya, 1, sesuatu yang harus terjadi. 2, menghargai kehidupan terpaksa. Ketiga, anak merasa dihargai dan dipermalukan. Dan yang keempat, konsep yang baik, anak kehilangan kepercayaan dirinya. Ampun. Kegiatan pematiknya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, Iva banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Maka pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat berupaya menjawab seluruh kelas pun jadi tertawa. Dari kasus ini, monggo Bapak Ibu ditanggapi jawabannya panjenengan semua. Ada Bu Holly.
Siap, terima kasih Pangapunten. Sepertinya Ifah itu gugupnya karena kaget. Jadi yang disampaikan oleh Pak Seno itu bukan teguran bukan teguran atau bukan apa itu tadi. Cuman kuesioner gitu aja. Bukan teguran bagi dia. Karena dia kurang menguasai jadi dia kaget. Ngoten mawon menurut saya. Terima kasih. Inge, terima kasih Bu. Kalau menurut saya yang dilakukan Pak Seno di sini adalah sebentar. Nah, yang dilakukan Iva di sini, yang dilakukan Pak Seno di sini adalah sebuah hukuman karena terjadi secara tiba-tiba hingga seluruh kelas pun itu tertawa. Begitu. Terima kasih. Kakaknya kok enggak ada semua ya? Itu. Cobalah jawab. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat ke sekolah. Murid diminta push up karena tidak memakai masker. Yang ketiga, mengganti kertas teman yang sudah dicoret-coret, lari mengelilingi lapangan karena telat pada pelajaran PJOK. Apakah kasus-kasus tersebut termasuk hukuman atau konversi? Tadi sepertinya ada Bu Yuwan, Bu Tuti. Ya, Bu Nur. Terima kasih, Bu Nur. Mohon maaf, belum saged on cam nggih, karena HP saya lowbat sekali tadi. Mohon maaf juga langsung mati dengan secara tiba-tiba. Oke, di sini mungkin di sini ada beberapa contoh nggih, cobalah kita menjawab di sini mungkin untuk mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini mungkin termasuk konsekuensi nggih. Kemudian lari mengelilingi lapangan karena terlambat sekolah, murid diminta push up karena tidak memakai masker, karena ini memang merupakan hukuman yang secara langsung. Kemudian di sini mengganti kertas teman yang sudah dicoret-coret, lari mengelilingi lapangan karena telat pelajaran PJOK. Nah, di sini ini kan ibaratnya ini termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Nah, ini perbedaannya mungkin kalau hukuman memang secara tiba-tiba, dan memang secara paksa. Lah, di sini kan kalau konsekuensi kan bedanya ketika kita mengalami bedanya di sini kalau konsekuensinya itu memang lari mengelilingi lapangan karena terlambat sekolah, murid diminta push up karena tidak memakai masker. Mohon Bu Ria dibantu.
Inge, terima kasih Bu Yuan. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat ke sekolah. Murid diminta push up karena tidak memakai masker. Ini menurut saya juga hukuman karena terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ketika melihat anak terlambat, langsung disuruh lari. Ketika ada anak yang tidak memakai masker, langsung disuruh push up. Tidak ada dalam kesepakatan sebelumnya. Untuk selanjutnya, mengganti kertas teman yang sudah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi karena apa yang sudah dilakukan itu dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Mohon maaf. Lalu yang ini lari mengelilingi lapangan karena telat pelajaran PJOK ini juga konsekuensi karena sepertinya ini sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan guru PJOK. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Dea. Terima kasih. Bagi saya itu juga hukuman. Dan mungkin itu sudah ada kesepakatan. Nah, karena dia datang terlambat, yang satu entah itu guru olahraga PJOK atau guru yang lainnya, karena dia datang terlambat, biasanya mohon maaf wali kelas, karena dia datang terlambat disuruh lari keliling lapangan. Dan kalau misalkan yang mohon maaf hukuman di push up, bisa jadi guru yang lain hanya PJOK saja atau mungkin beberapa pun memberi hukuman yang sama. Kalau spontan seperti itu mungkin anak yang ada kesalahan seperti itu biar tidak mengulangi lagi. Atau sudah ada aturan untuk memakai masker, tidak memakai masker, itu berarti dikasih hukuman apa gitu. Atau dengan cara mencoret-coret kertasnya teman tadi atau bukunya teman, biar tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan-kesalahan lagi, makanya dikasih hukuman seperti itu. Terima kasih. Ya. Hukuman. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sesuai dengan Guslam tahun 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk melakukan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sudah, Bu Tuti? Pernahkah Bapak Ibu guru hebat memberikan penghargaan kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Bisa?
Oke, Mama. Terima kasih. Kita biasanya memberikan penghargaan kepada murid dengan mengucap terima kasih dan tepuk tangan 100. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Ayo yang lain, biar ada semangat buat yang lain. Kita kasih penghargaan untuk anak yang sudah jadi berprestasi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tuti. Mungkin kalau di saya kan memang kita berbeda jenjang kan, berbeda bagaimana cara kita memberikan penghargaan terhadap siswa kita. Mungkin kalau saya kan memang anak-anaknya kan besar-besar, nggih. Selain hanya bilang terima kasih ataupun selalu tetap menjaga motivasi, juga memberikan semangat yang tinggi terhadap anak-anak. Mungkin yang lebih terlihat itu adalah kalau saya itu lebih ketika setiap semester, entah itu hanya berupa buku bentuk buku ataupun bukan hanya kata-kata saja. Karena apa? Ketika kalau perbedaannya itu kalau lebih dewasa itu, oh ternyata ada perbandingannya Bu. Jadi saya memang jujur kalau saya memberikan penghargaan kepada siswa itu memang saya itu mengistimewakan sekali karena anak-anak saya ini kan ibaratnya anak laki-laki semuanya, TSM, teknik sepeda motor semuanya. Dari situlah mereka itu merasa dihargai sama saya sebagai wali kelas. Meskipun di kelas lainnya itu tidak ada yang memberikan penghargaan, tapi saya tetap meskipun jangan dinilai dari nominalnya, tapi lihatlah bagaimana saya menghargai anak peserta didik saya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Bisa dihukum atau penghargaan. Alpha Court Finishing Lewat tahun 93 mengungkapkan wawancara Ascot Alpha pada tahun 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman, cara-cara mengontrol perbuatan atau perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya dan penghargaan tidak efektif. Penghargaan yang merusak hubungan, penghargaan yang menurunkan kualitas, dan penghargaan yang mematikan kreativitas. Penghargaan jangka pendek dan panjang, mereka mendapat penghargaan seperti ranking, maka anak yang tidak mendapatkan ranking, maka akan minder, itulah di kurikulum merdeka ranking dihilangkan. Penghargaan tidak efektif
Jika penghargaan diberikan secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan pada anak sehingga anak tidak akan melakukan jika tidak ada penghargaan. Penghargaan yang merusak sebuah hubungan. Kalau orang diberi penghargaan, maka yang lain akan merasa iri ketika tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Lanjut, Bu. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, maupun negara. Menurut Gossem tahun 98, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Peraturan, suatu kebaikan, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. 2. Dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Dan yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. 7, gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Kebijakan kelas, tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, dan yang terakhir keselamatan dan keamanan. Pembentukan suatu keyakinan kelas. Keyakinan bersifat abstrak. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak. 4. Dapat atau mudah diterapkan atau dipahami. 5. Semua warga kelas berkontribusi. Dan yang terakhir, keyakinan kelas tinjau kembali secara berkala. Sudah, berarti restitusi meliputi 1. menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketiga, kata tersebut terangkum dalam segitiga restitusi. Lanjut, Bu. Menstabilkan identitas merupakan dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Menstabilkan identitas seorang anak menjadi terang kembali ke suasana hati di mana penyelesaian masalah bisa dilakukan. Dari validasi yang salah, yaitu 2 akibat dari prinsip segitiga dimaknai sebagai berikut. 1. Seseorang tidak akan pernah mengambil sebuah keputusan yang terburuk. 2. Seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk. Dari kesimpulan ini, jika ada hal yang lebih buruk dilakukan, maka ada hal yang lebih baik untuk dilakukan. Sudah? Menanyakan sebuah keyakinan. Tujuan utama sisi 3 segitiga restitusi ini adalah menuntun murid-murid memasuki keadaan moralnya. Kegiatan segitiga restitusi tersebut bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Terima kasih pada teman-temanku. Semoga apa yang telah saya bacakan dan saya paparkan bermanfaat bagi kita sebagai seorang pendidik. Salam guru gerak kita. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampun gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Sami-sami, Mama. Sama-sama. Sehat-sehat ya, Mama. Tetap semangat loh, Ma. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya, Bu. Monggo. Monggo. Kula penasaran guru penggerak yang dari Keraton tadi. Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak. So butuh teknik apa sing saking niku nggih. Alhamdulillah. Sukses selalu Bu Tuti. Ayo bisa. Bisa. Selamat hari. Pasti lo ngomong. Baik, terima kasih. Mohon izin oke karena kendalanya Ibu G. Untuk umpan balik dari kegiatan desiminasi yang disampaikan oleh Bu Nur, menurut saya sudah menyeluruh dan apa yang disampaikan desiminasi tersebut merupakan budaya positif yang ada di sekolah Bu Nur, yang mana nantinya akan diimplementasikan kepada teman-teman rekan sejawatnya sehingga menuju tujuan pendidikan atau tujuan sekolah yang diimpikan. Jadi dengan penerapan mulai dari posisi kontrol, restitusi sampai dengan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Nur nanti bisa dikembangkan dan bisa dilakukan teman-teman rekan sejawat di lembaga Bu Nur. Mungkin itu saja umpan balik dari apa yang didesiminasikan oleh Bu Nur Susila. Terima kasih. Amin. Inggih. Terima kasih Ibu. Mungkin dari saya singkat saja. Jadi materi yang sudah disajikan oleh Bu Nur ini sangat bagus sekali. Jadi sudah menyeluruh, sudah rinci. Mungkin tambahan saja. Saat ini kan kita ada kesempatan daring penyampaiannya Bu Nur lewat daring kepada teman-temannya Bu Nur. Mungkin apabila ada kesempatan nanti bisa disampaikan lebih luas lagi secara luring. Mungkin itu saja. Semuanya sudah bagus sekali. Terima kasih. Ada Bu Yuan. Oke, terima kasih Bu Tuti. Alhamdulillah
diseminasi yang sudah dijelaskan sama Bu Nursila sangat bagus sekali. Di sini saya cuma hanya memberikan umpan balik. Ya, semoga apa yang sudah dijelaskan dari penjelasan dari Bu Nursila tentang diseminasi budaya positif dapat berkembang di sekolah dan di lembaga kita masing-masing. Selain itu juga mungkin banyak positifnya karena apa? Budaya positif ini memang kita itu harus lebih mendukung di membuat anak peserta didik kita itu semakin nyaman, nyaman, aman, dan merasa diutamakan. Karena di sini merupakan di dalam di budaya positif ini memang lebih mengutamakan peserta didik, di mana memang peserta didik ini kita harus memenuhi kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan motivasi ke depannya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kayak gitu, menunjang untuk lebih berprestasi, bermotivasi, dan mengikuti apa yang menjadi bakat minat anak. Kayak gitu, seperti itu, matur nuwun. Terima kasih. Siap. Mohon maaf, materi yang disampaikan Bu Nur Susila alhamdulillah luar biasa, sangat melebar, sangat detail, dan itu sudah terbiasa di lembaga-lembaga mengenai hukuman atau pujian atau sanjungan terhadap siswa. Itu kalau hukuman akan membuat anak akan enggan melakukan kesalahan atau keteledoran lagi. Mengenai sanjungan atau ucapan selamat ataupun penghargaan pada siswa, nanti siswa akan lebih bersemangat lagi, dan yang lainnya insya Allah akan lebih tergugah dan lebih semangat juga. Terima kasih. Cukup. Sampun.